produk karya itu kan dibangun sama referensi pemilik karyanya kan. Sebuah karya itu dibangun oleh referensi pemilik, akumulasi dari seluruh spektrum referensi yang dia alami dalam hidup menjadi sebuah satu produk. Kan konsekuensi dari melibatkan marketing, branding, melibatkan kolaborasi. Itu kan konsekuensi dari berpikir realistis. Kita tahu ada bidang lain dari kita yang kita tidak mampu. Sudah Mi? Ya. Gas. Kamera kayak gini kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di another episode. Ya itu dia. Pokoknya konten ini dalam rangka mengekspresikan ini ya. Bukan mengekspresikan pendapat, kita cuma mau ngobrol saya cerita. Jadi kemarin itu saya sudah dalam rangka Randy. Mas sama juga kalau mau bicara anu saja, atau aku ambil mic satu kau kalau mau bicara. Dalam rangka ada poin di mana bahwa ternyata kadang-kadang karya seni itu adalah sarana seorang seniman untuk mengeluarkan isi kepalanya dalam bentuk karya begitu. Sampai saya tulis di noteku tuh tadi malam itu bahwa kadang-kadang seni itu kadang-kadang ya jangan ambil kesimpulan ini, jangan sampai di terkadang iya pasti kayak kadang-kadang di sebagian seni, setidaknya saya kadang-kadang karya seni itu adalah tainya seniman, tainya orang-orang untuk mengeluarkan ekspresi dia dalam bentuk apapun karya seni agar dia bisa melanjutkan kehidupan begitu. Karena ya kayak tai saja kalau kita simpan saja di perutnya, kita akan jadi penyakit gitu. Saya rasa berkarya seni itu adalah tanda kutip ya, bisa dibilang tainya seorang seniman juga untuk mengeluarkan ekspresinya dia agar dia bisa move on dalam melanjutkan hidup ya. Kalau kita lihat apa namanya, apalagi buat saya sekarang yang seniman secara profesional ya, bisa dibilang ya, seniman secara profesional itu punya keresahan dan tidak ada saran untuk mengeluarkannya, itu menurutku sangat sakit juga di ekosistemnya kita. Akhirnya kita itu di ekosistem. Akhirnya dalam rangka itu sepertinya terserah konten ini bisa dibilang podcast juga dan akan hadir setiap minggu dalam rangka mengeluarkan unek-unek itu dan mengeluarkan keresahan mingguan, terserah bagaimanapun bentuknya, biar bisa berjalan terus. Itu dia apa yang kita lakukan minggu ini Bang Randi. Minggu ini adalah minggu yang saya dulu sedikit teman-teman, kalau tidak tahu Bang Randi ini adalah manajerku, sudah kita cerita pelan-pelan saja tuh. Manajerku sudah berapa? 2 tahun. Hampir, masya Allah sudah ya. 2 tahun. Masih miskin saja kita ya. 2 tahun. 2 tahun ya. Tepat di bulan September nanti 3 tahun. What? Iya kan terakhir kita bikinan podcast muka kita dua tuh. Nanti input amat itu sedikit apa-apa. Atau jangan terserah lah. Yang penting ada saja saran untuk kita keluarkan. Minggu ini kita ngapain saja? Coba flashback dulu sejenak. Minggu ini pertama dalam minggu yang paling jarang kita ketemu. Oh jadi? Karena kau sudah punya duniamu sendiri dengan studiomu sendiri. Dan itu juga sih series. Minggu ini tuh minggu yang paling banyak kata-kata sebenarnya. Karena beberapa kerjaan, job, semua bicara. Berhubungan dengan bicara. Kita mulai bukan minggu ini sih kan, di bulan ini kan, masih awal bulan kan. Kita mulai dengan seminar. Seminar kemarin di kampus Al-Ghurabah. Nah, seminar. Itu kampus itu keren lah ya. Visinya ya paling tidak ya. Visinya apa memang? Maksudnya visinya si kampus itu mahasiswa sekolah gratis. Kemudian pendiri-pendirinya juga itu berusaha mewakafkan waktu dalam hidupnya untuk dalam rangka mencerdaskan. Sebenarnya itu contoh konkret yang menentukan sebenarnya siapa yang pimpin. Terserah bagaimana bentuk sekolahnya, terserah dia posisinya di mana. Kepalanya sebenarnya itu yang terpenting. Ada kutipan yang bilang lebih baik dipimpin oleh 1000 domba dipimpin oleh 1 singa daripada 1000 singa yang dipimpin oleh 1 domba. Nah itu
Sepertinya sang pemilik itu lumayan singa tuh. Iya. Siapa kemarin itu? Ya itulah ya. Kita seminar, kemudian apalagi kemarin itu sempat kita main-main ke UU ya. Event Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Untuk yang kedua kalinya. Tahun lalu kan di hotel di Ancol sana kalau tidak salah ya. Menarik juga waktu tahun lalu tapi itu Oktober November. Masih ada note-nya ternyata di anuku kemarin itu. Dan waktu di KKP kemarin itu kita stand up ya. Stand up. Dan itu menjadi stand up terkaget ya dalam baru kita duduk sudah dipanggil. Kemarin tuh Randi kasih wanti-wanti ke saya, pokoknya sebentar acara jangan terlalu banyak berharap karena bukan IO yang pegang jadi. Terus saya bilang separah apakah maksudnya? Ini kan cuma stand up, cuma saya dipanggil terus. Kita tampil, ternyata memang itu stand up terkaget memang. Sebenarnya setelah saya pikir-pikir memang sangat sulit memang menyatukan antara orang-orang administrasi dipaksa untuk improv di lapangan. Untuk jadi event organizer dadakan. Agak sulit memang karena di administrasi itu kan wajar fokusnya bagaimana semua sesuai SOP. Sementara di lapangan bagaimana supaya improvnya lebih bagus. Iya, sulit juga cara begitu. Dan sekarang kalau kita berbicara event stand up comedy, kita kontennya dalam rangka mentreatmentnya sudah seperti ini ya. Sudah seperti menyanyi saja, ada setlistku. Jadi zaman dulu itu waktu kalau saya stand up 15 menit, 20 menit juga hafal semua materi. Sekarang kita kalau ada acara stand up ada setlistnya begitu, padahal cuma 15 menit itu. Sekarang sudah kayak lagu saja. Hari ini acaranya KKPO berbicara tentang kelautan dan lain sebagainya. Bukan itu perpustakaan daftar jokes yang berhubungan dengan kelautan. Disusun nih kayak lagu-lagu begitu. Kayak hari ini nyanyi buat apa gitu. Kita susun lagu-lagu yang paling nyambung dengan audiens. Sudah mentreatmentnya seperti itu. Nah kemarin itu masih dalam rangka mau tulis daftar jokesnya, saya sudah dipanggil tiba-tiba. Itu stand up depan menteri. Sepertinya miskomunikasi. Ya pasti miss lah. Tapi menarik saya dan berstand up komedi dan menjadi seorang musisi itu punya dua perbedaan yang sangat signifikan ya. Terutama berstand up komedi itu kita sangat damai dengan ketidaknyamanan ya. Kita sangat damai dengan improv yang tiba-tiba ada apa yang salah di lapangan, tiba-tiba kesalahan apa yang terjadi di lapangan. Kita seorang stand up comedian itu sangat tidak masalah dengan itu karena apa yang salah di lapangan bisa jadi materi satu. Kemudian memang bahan bakarnya stand up comedy kan itu tuh. Betul, respon pertamamu pas ada miss antara panitia, respon pertamamu itu ketawa. Bukan cari solusi tapi ketawa selama 5 menit ketawa. Maksud saya kenapa tidak bantu saya cari solusi? Apakah tempel, hafal, handphone? Kenapa respon pertama dari masalah yang datang di backstage kenapa ketawa? Betul, ya. Tapi dan itu tidak akan terjadi kalau saya sebagai penyanyi kali ya. Karena kan memang kalau nyanyi itu melibatkan elemen yang sangat kompleks bisa dibilang ya. Kita sebelum nyanyi sebentar malam suaranya kita cek sound. Sebelum cek sound berapa hari sebelumnya kita latihan karena pertunjukan musik itu melibatkan banyak elemen yang sangat krusial. Ada ada engineering, ada bass, ada gitar, ada semua harus terkoordinasi. Kalau stand up kan kamu pemeran utamanya, kamu sutradaranya, kamu elemen-elemen yang di luar dari kitanya ada tapi sedikit dan bisa kesalahannya juga bisa jadi bahan buat kita. Equipment panggungnya sedikit. Tidak juga sedikit, maksudnya tidak sebanyak, tidak sekompleks. Kita kan bahkan mic tidak mati juga kayaknya. Mic mati kadang-kadang kita ada saja ya. Tidak tahu kenapa kita sakit tahu juga situ ya. Mungkin itu tadi sudah terlalu bernama dengan ketidaknyamanan kali ya. Dan dibahas juga kan di panggung akhirnya. Dibahas juga di panggung.
komedian itu gaji belum turun saya jadi bahan. Panitia kasih makanan tidak enak di backstage jadi materi. Sebenarnya update juga backstage lumayan update selama beberapa tahun ini. Karena jauh sebelum kita di Jakarta itu backstage-nya itu kan gudang kan. Gudang di belakang, betul-betul belakang panggung. Betul-betul belakang panggung. Atau mungkin tanpa backstage, langsung datang nunggu di samping pintu, stand up berpulang. Sekarang ada Oreo, ada Silver Queen, ada betapa hidup sebagai musisi itu sangat diva ya, sangat diva dan megah lah ya. Sebagai stand up komedian kadang-kadang kita dapat juga sisi divanya, tapi itu kutukannya kali ya, stand up komedian semakin nyaman semakin tidak lucu. Saya tidak tahu kenapa itu, seperti kutukannya komedian kali, semakin nyaman semakin tidak lucu ya. Nah cuman itu ternyata bahaya juga kalau kan beberapa hari nih. Coba mic modul harus pakai headset lama-lama. Nah, apa? Nah, ternyata itu enak gitu. Ternyata setelah dipikir-pikir bahaya juga kalau rumus itu ternyata dipatenkan. Iya, kadang. Karena orang-orang yang merasa tidak lucu, apakah saya kurang kurang tersiksa, apakah saya kurang menderita, apakah saya kurang resah. Nah, bagaimana caranya kita tetap lucu tanpa perlu harus menderita menderitanya. Karena ada selalu banyak ada, pertama akan terus ada selama kita masih bernapas, keresahan akan ada terus. Arif Dido yang ngajar saya itu mentor di Suce. Dia bilang selama kita masih bernapas, keresahan akan ada. Keresahan hanya akan berhenti setelah kita meninggal tadi itu. Menarik juga beliau itu tahu. Itu tadi cuman tapi saya rasa lingkup kita gelisahnya jauh lebih luas kayaknya. Kalau sengsara kayaknya berarti mungkin kalau semakin nyaman yang dipertebal itu ketajaman penulisannya saja kali ya, kayaknya itu. Referensinya berarti. Iya, dia katakanlah Kevin Hart kan dia bukan hanya paling kaya di antara komedian, paling kaya di antara aktor. Dia punya perusahaan Hardbeat Production. Sekarang dia tidak lagi main film tapi bikin film, bikin sitkom, bikin produser komedian baru. Produseri ya pokoknya keren lah dia. Secara kenyamanan mau kurang nyaman bagaimana tetapi ya lucu tetap lucu. Cuman dia materinya, karya seninya akan berkutat kepada keresahan dia sebagai kayak spesialnya terakhir yang di Peacock. Apa judulnya? Acting pokoknya yang terakhir lah ya, yang kalau di Netflix itu yang turnya sama Chris Rock. Only headliner only atau apa. Jadi keresahannya keresahan dia sebagai manusia bapak-bapak kaya yang kadang-kadang mengantri di ini begitu. Ya begitulah. Sebenarnya menarik itu yang pas tadi si Kevin Hart kan bikin film, bahkan dia bikin filmnya sendiri. Nah, ternyata kalau kita perhatikan rata-rata di Indonesia stand up komedian yang naik secara branding dan personal selalu punya second profesi. Nah, apakah memang bisa kita simpulkan kalau stand up komedian tidak bisa hanya hidup sebagai stand up komedian, toh dia harus punya second profesi atau branding lain. Selalu itu ada pasti. Misalnya kita lihat contoh-contoh. Dia stand up komedian tapi ada konten spesifiknya yang di luar dari stand up ini dan tidak ada lucu-lucunya, tapi dia diangkat pakai itu. Apakah itu memang fenomena stand up komedian harus memang punya second profesi lain supaya dia bisa ngangkat? Sementara itu yang terjadi yang kita lihat. Tidak tahu di masa depan. Rata-rata seperti itu. Belum ada saya lihat yang satu stand up toh saja terus ngangkat. Betul. Selalu ada secondnya. Kalau di barat Gabriel Iglesias yang dia pure stand up. Jokowi pure stand up itu baru keluar spesialnya di Netflix itu. Russell Peter pure stand up. Jimmy Carr ada contoh juga, tapi ada juga contoh yang dualisme, tigalisme tadi begitu ya. Karena founder di Indonesia itu mencontohkan ada secondnya. Rata-rata itu dan thanks for mereka ya. Stand up komedi bisa sehebat ini sudah hampir lebih 10 tahun di Indonesia. Bagaimana menurutmu yang fenomena? Apakah harus? Kalau keharusan tidak harus dan ada contoh juga sih. Kalau di Indonesia
Ada banyak lah yang pure patokannya pemasukan atau pure. Saya rasa kita akan selalu punya bakat di bidang apapun, tapi percaya stand up comedy itu masih core utamanya dalam hidupnya. Saya rasa kayak kita saja ini isi banyak hal, kita nyanyi, kita ya film, kita apa dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat dalam hati nurani ini, memang stand up comedy itu begitu megah buat kita, karena stand up comedy itu adalah keresahan yang kita tidak bisa ulang. Bukan tidak bisa ulang sih, dalam rangka dia ini tadi kayak tainya kita yang harus kita keluarkan sekarang. Saya tidak bisa bahas pernikahan nanti 2 tahun depan, karena saya tidak akan terlalu relate lagi. Tapi 5 tahun depan saya masih bisa cerita lagu Komang. Nah, itu bedanya itu bermusik dan berstand up comedy dan kesenian yang lain. Saya rasa kayak founder bapak pendiri stand up comedy Indonesia ini betul-betul mereka punya kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan industri di Indonesia juga, terutama bagi kita stand up comedy. Kalau kita lihat, mereka juga selain stand up punya spesifikasi yang sangat tajam di bidangnya ya. Ya katakannya awareness di film. Bukan hanya dia paling keren di antara komik, dia paling keren di antara director yang lain. Ya kayak Radit YouTube misal, bapak YouTube Indonesia makan dia mengatur algoritma trending. Kecuali Kang Isman ya agak. Tapi kan Kang Isman juga kalau kita telisik bidangnya, dia nulis film, dia juga bergerak juga improv Indo. Rian Adriandi itu lagi ngedit film animasi Indonesia pertama yang Jumbo namanya, film ya. Dan ternyata Nusarara itu dia ada kontribusi di situ. Betapa Panji apa itu kurang kalau ada apalagi bisnismen. Kalau ada orang bilang Kevin Hart Indonesia, saya rasa Panji kayaknya Mas. Saya rasa dia punya kalau Kevin Hart itu bilang rockstar komedi. Saya rasa Panji itu rockstar komedi ya. Tidak ada orang jual tiket berjuta-juta dan kita mau. Itu ya, hidup berstand up komedi. Hidup bermusisi ini sulit juga kita ini. Hidup bermusisi kita, moodnya kita harus disukai banyak insan begitu. Hidup berstand up komedi itu semakin berpihak, semakin tajam. Kan stand up kan berdiri. Kok berdiri di mana nih? Stand up itu bukan hanya sekedar secara harfiah orang stand up berdiri dan berkomedi, tapi dia ada tempatmu stand. Posisimu di mana? Kamu stand up for what? Stand up itu keseniannya. Kalau di Amerika kan awal-awal orang mengutarakan pendapatnya mereka terhadap situasi politik, bahkan awal-awal berstand up komedi. Nah, stand up itu saya lihat semakin kok spesifik dan kadang-kadang melawan arus opini yang umum, itu semakin bagus ya kayak ya banyak lah contoh di Indonesia. Kalau musik, apakah konsep itu bisa dipakai di musik? Tidak bisa coy. Karena musik terlalu karya seni yang sangat universal universal. Karya seni yang bisa diperas begitu banyak dan hidup bisa begitu lama musik itu, dan bisa adaptasi di banyak tempat begitu banyak musik itu. Masya Allah, saya senang sekali ada stand up ini, akhirnya saya bisa cerita kasihan. Ada acara ini kasihan. Kalau tidak kumpul ini di IT. Kalau musik itu bisa diperas dan bisa adaptasi ke seni lain begitu luas. Bisa kita selipkan musik di film, bisa kita selipkan musik di komedi, kita selipkan musik di opening stand up, kita selipkan musik di brand, kita selipkan di musik. Betapa hanya satu karya seni bisa diperas dimanapun dan begitu luas. Kalau ya stand up kan ya stand up saja lah ya, walaupun komponennya isinya banyak. Nah, karena musik itu sangat universal tadi, kita sebagai seniman juga itu sangat sulit untuk menyuarakan dan stand di arus politik mana atau isu pendapat yang seperti apa, karena ya kayak kemarin kita sudah rasa itu betapa tekanannya. Kita isi salah satu tokoh politik kemarin dan mengambil sikap kasih tahu ke publik betapa kerjaan banyak yang
tidak datang, banyak yang membatalkan, betapa followers begitu banyak yang pergi, yang datang juga banyak. Itu tadi konsekuensi sebagai seniman bermusik ya. Tapi saya lupa kemarin itu ternyata bukan saya sebagai seniman yang bicara berpihak gitu. Saya sebagai komedian. Tapi kan orang juga, penikmat karya juga kadang-kadang lupa, kadang-kadang lupa menganalisis orang ini lagi berperan sebagai seniman, musisi apa dia pada stand up comedian. Itu kemarin blundarnya kita. Tapi itu lagi, kembali lagi, dewasa itu kan adalah orang yang lebih duluan kenal salah dan belajar terus. Akhirnya kita miskin sekarang. Jadi si musik ini dia memang semakin relate semakin baik. Masuk akal itu, semakin relate. Tapi kan ya banyak lah, ada juga semakin spesifik juga semakin baik. Ya banyak lah. Intinya kalau bagus ya bagus saja, terserah. Karena kalau di stand up kan semakin berbeda kita semakin bagus. Betul. Nah, di musik itu konsekuensi, bagaimana cara musik itu menangkap konsekuensi dari yang berbeda. Karena kadang-kadang kalau ada yang terlalu berbeda, jadinya dijudge, dihakimi. Sementara kalau di stand up kan semakin ada beda. Ada 2 arus fans itu, banyak pasif atau sedikit militan tuh. Bagus memang ini acara ini, sialan. Banyak pasif atau sedikit militan. Ya fans itu kan itu saja, penikmat karya itu. Yang sedikit tapi sangat militan, mau beli tiketmu semahal apapun. Mungkin fansnya, sulit juga kalau kita sebut-sebut nama, jangan sampai kita diserang. Itu saya coba tadi jangan sebut nama. Iya, mungkin katakan ada satu stand up comedian idolaku juga, dia si Fulan. Si Fulan ini sangat berpihak, sangat aneh, sangat beda, sangat ini. Sedikit fansnya dibandingkan dengan penyanyi yang sangat ini tuh. Tapi kalau si komedian ini jual tiket konser dengan harga 2 juta satu orang, saya tidak yakin si fans yang ini mau melakukan apa yang sedikit tapi militan ke orang ini tuh. Karena saya rasa hidup berstand up comedian sangat dekat dengan hidup berindependen ya. Stand up comedian itu hidup dari betul-betul dari fansnya, dari karyanya kali ya. Itu semboyannya Bapak Panji Pragiwaksono, komika hidup dari karya, sangat betul sekali. Jadi arus penyanyi nih saya lihat waktu zaman dulu dan sekarang masih banyak juga. Arus penyanyi itu untuk menyentuh penyanyinya dengan fansnya itu ada banyak gap yang mau memisahkan mereka. Itu ada manajemennya, ada koordinator fans, ada baru sampai ke fans. Nah komik ya fansnya langsung komik produk fans, sudah titik. Sebenarnya ada dua sudut pandang juga tuh. Kalau yang jarang ketemu dengan fansnya, kita ini sebagai orang awam kan yang di belakang yang melihat gestar kan. Orang-orang yang sulit kita jangkau, kadang-kadang begitu kita jangkau kita akan bilang, oh dia eksklusif, jarang diajak ketemu. Akhirnya kita merasa spesial ketika bisa ketemu dia. Tapi ada sudut pandang lain, orang-orang yang gampang dijangkau, yang humble, yang terlalu dekat dengan fansnya, kita akan bilang, oh dia merakyat. Murahan. Oh merakyat. Dia merakyat, dia humble, dia sederhana. Nah, terus kaitannya? Posisinya adalah posisi fans ini. Kadang-kadang kalau kita bagaimana memperlakukan fans ini? Kita mau eksklusif supaya kita terlihat mewah, atau kita ambil jalur sederhana? Pilihan saja. Yang humble. Pilihan saja. Tapi apapun pilihan yang kau ambil, pastikan itu adalah dirimu tuh, maksudnya pastikan pilihan itu adalah dirimu, personamu tuh. Karena itu kita akan lakukan sepanjang hidup kita. Lalu kalau bukan dirimu, kamu akan ada poin di mana kelihatan munafikmu. Sebab itu saya rasa. Kau pernah ketemu dengan tokoh politik yang secara brandingan dia baik di sosial media dan lain sebagainya. Pas kita ketemu langsung, kita rasa kayak, oh ini padahal kau yang sebenarnya. Jadi kayak ada begini balik kau, kayak begitu. Karena yang brandingan yang dia lakukan
itu memang tujuannya untuk mengikat banyak pihak, tapi kadang-kadang dia bertentangan dengan dirinya secara personal begitu. Saya rasa jadi kalau memilih menurutku pastikan itu pilihan yang kamu banget lah. I don't know, mungkin begitu kali ya. Karena memang komedian sangat lekat hidupnya dengan independen. Dia komedian ini, dia bikin masalah apapun dengan tokoh apapun, dengan brand apapun, dengan IO apapun, dengan TV apapun. Tapi karena kita sebagai fans sangat dekat dengan dia, saya beli pale bajumu, saya beli digital downloadmu, saya beli tiket konsermu. Jadi sebagai fans itu punya kontribusi besar terhadap dia, dan si komedian semakin berpihak, semakin melenceng, semakin lucu. Saya tidak tahu kenapa. Jadi kita itu sebagai fans kita suapi dia, kita support dia. Sama ya kalau di media kita anggap saya Tempo bocor alus, Tempo majalah Tempo. Saya langganan Tempo, tapi saya tidak baca majalahnya. Hanya karena untuk mau support si Tempo ini tuh, silakan bicara, silakan bantah apapun itu pemerintah yang ada. Saya kasih ke uang. Bahkan saya tidak baca majalahnya, tapi sampai sekarang saya langganan bulanan, saya lupa 40.000 atau berapa majalah Tempo hanya untuk support dia. Karena kita butuh itu suara-suara oposan dalam bidang apapun ya, berkarya seni, berpemerintahan, berapa semua. Nah, komedian itu punya jiwa oposan dan independen yang sangat tinggi, saya rasa kalau dibanding dengan musisi juga ada. Saya bicara ini karena saya juga ada saya juga musisi juga, saya juga komedian juga, dan bisa lihat warnanya di antara dua ini mana yang bisa kita comot, bisa. Nah, bermusik itu kayaknya itu tadi, apalagi musisi di daerah masih menjilat IO. Saya kalau nongkrong di daerah itu terus kita sebut nama daerahnya. Terus kita lihat musisi sama di sampingnya ada IO apa brand, betapa bicaranya mereka mau jilat ini pemilik kuasa ini untuk supaya berlanjut terus kehidupannya. Karena kita tidak punya itu. Kayaknya tidak segampang komedian itu kayaknya, I don't know ya. Makanya memang harus ada, kalau kau sebagai musisi, sebagai apapun itu, jiwa independen dan karyamu dibeli langsung sama si fans itu harus kita punya itu. Sebenarnya kan posisinya sebenarnya adalah bagaimana caranya kita hidup dari karya. Apapun profesimu, apapun bidangnya, bagaimana caranya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita tapi kan kalau orang baru mulai, orang masih di bawah, belum tentu dia bisa hidup dari karya. Ada proses. Nah, untuk orang-orang yang belum bisa mencapai titik itu, konsekuensinya tadi seperti itu. Menjilat adalah konsekuensi pilihan pertama. Nah, kalau menurut bagaimana struggling di awal-awal posisi kita belum bisa hidup dari karya, otomatis pihak ketiga kita akan sangat bergantung dengan mereka. Nah, bagaimana caranya kita memperlakukan pihak ketiga itu supaya kita untuk mendaki hidup dari karya? Oh iya betul. Berarti sama dengan membantah juga yang saya bilang. Iya memang posisinya lagi dibutuhkan untuk melakukan hal itu, untuk dia berada di puncak tertentu. Tetapi saya tidak melarang itu. Saya hanya mengingatkan, dipertebal juga relasimu dengan penikmat karyamu, begitu. Karena saya pun masih menjilat walaupun pakai frekuensi yang kecil ya, tidak yang bagaimana. Kadang-kadang kita bertahan di membela malas kita dengan kata idealis. Kadang-kadang juga begitu. Saya juga sok-sok juga lah ini. Kadang-kadang ya, tapi kan pilihannya dia tahu juga. Dia mau jadi musisi seperti apa kan pilihannya. Dia ada musisi seperti The Massive yang mereka kan usia 40 tahun itu, 30 kakaknya kita jauh sekali lah, 35 ke atas sana. Sampai sekarang rajin ngegig terus. Ya ada terserah. Ada juga yang mungkin musisi masih 30 tahun di bawah, tapi dia idealisme tadi itu jalan-jalan tidak jelas.
Pilihannya dia lah mau jadi seperti apa tuh. Kalau patokannya uang ya kebutuhannya orang ya beda-beda. Si quotes-nya Tan Malaka kan, idealisme adalah kemewahan. Tertawa itu kemewahan orang miskin. Saya tidak tahu Tan Malaka, saya fans juga baca tulisan, tapi maksudnya enggak terlalu kurang. Iya, maksudnya beliau ini kan maksudnya di zaman itu 27 tahun cuy. Saya ingat diriku yang 27 tahun. Sembarang saya bicara. Tapi saya tidak tahu kita bicara ini bahaya. Karena kalau kau duduk sini saja Mat kalau begitu supaya kau capture dia. Karena kalau orang sering bilang kalau terlalu realistis katanya kau terlalu tamak. Apa itu tamak? Harus untuk harus untuk menyalahkan orang-orang realistis tuh. Kan si orang apa itu? Kan orang idealis indie. Seorang idealisme kan kalau dia lihat orang yang terlalu realistis, kau terlalu mengikuti arus. Kau terlalu ikuti trending. Kau tidak original. Kau tidak estetik. Nah, itu kan harus untuk menyerang orang. Kan konsekuensi dari melibatkan marketing, branding, melibatkan kolaborasi. Itu kan konsekuensi dari berpikir realistis. Kita tahu ada bidang lain dari kita yang kita tidak mampu, makanya kita butuh orang lain. Nah, cuma kadang-kadang orang-orang konsep-konsep idealis sering menjudge mereka. Kau itu tidak original. Kau itu tidak produk, tidak estetik, terlalu ikut tren. Nah. Tidak ada originalitas di tahun sekarang sudah. Produk karya itu kan dibangun sama referensi pemilik karyanya sebuah karya itu dibangun oleh referensi pemilik, akumulasi dari seluruh spektrum referensi yang dia alami dalam hidup menjadi satu produk. Kemarin di podcastnya Manji kan kita bilang tidak ada orang cerdas, yang ada itu tidak ada orang jenius, yang ada itu ini konteksnya berseniman ya, karya seni. Tidak ada orang jenius, yang ada itu yang referensinya banyak. Yang referensinya banyak, itu dia orang jenius itu. Siapa orang jenius yang di bidang musik, di bidang apapun yang kalau kita lihat, ya katakanlah Bang Ahmad Dhani, siapa mau bantah karyanya begitu gas, begitu keren dan begitu bagus. Sampai sekarang sudah 30 tahun lagunya masih tersohor mengalahkan lagu-lagu yang baru ini. Ya bagus, jenius, tapi kita harus tahu beliau itu referensinya paling keren di antara kita semua. Nah, referensi akumulasi dari, bahkan dia itu rajin kalau di podcast dia kasih tahu kata per kata, ini saya ambil dari mana tuh, bayangkan. Ini saya ambil dari mana. Termasuk karyaku sekarang, termasuk dan sebagainya. Jadi sepertinya memang menyontek adalah jawabannya. Jenius. Saya tertarik dengan definisi jenius itu. Jenius, ya, betul. Karena kadang-kadang kita lihat seseorang ahli di bidangnya, kemudian kita bilang dia jenius. Nah, apakah cukup untuk mendefinisikan dia jenius hanya karena dia ahli di bidangnya? Ada referensi, dan satu bidang pun dibangun oleh bidang-bidang yang lain tuh. Tidak ada bidang yang bisa berdiri sendiri. Iya, jarang ada. Sudah bidang pasti tinggal. Insya Allah sudah. Kecuali melukis tadi. Tidak ada bidang yang bisa berdiri sendiri. Biasanya, biasanya. Menurut keyakinan saya, biasanya itu kalau orang-orang harus cerita keyakinan biar kalau dibantah tidak bisa dipakai bidang hukum. Keyakinan saya begitu sih. Karena kita bicara ranah keyakinan. Kita takut-takut juga. Nah, ketakutan seperti ini tuh berhubungan dengan seberapa mandirinya, seberapa independennya seorang seniman itu. Saya rasa semakin takut. Walaupun kan dilema juga ya. Harusnya karya seni kita itu sebagai sarana untuk kita menyuarakan keresahan kita, tetapi kadang-kadang popularitas kita membawa kita ke arus yang mengharuskan kita untuk berhati-hati dalam bersikap. Itu dilemanya itu. Dilema kalau kaitannya seniman di daerah itu paling bahaya, bukan paling bahaya, paling bisa dibilang kasihan juga karena rata-rata jangan sampai kita harus menghamba kepada pemerintah yang lagi berkuasa di saat itu. Dan tidak ada salahnya juga sih, namanya orang hanya mau hidup.
Jadi konsekuensi apa? Konsekuensi menjadi seniman yang semakin besar, apakah harus membatasi membatasi kreativitas karyanya? Kalau menarik juga. Tidak juga sih. Mungkin kaitannya dengan personal brandingnya. Walaupun kan sebenarnya produk itu ekstraksi dari personal. Jadi sebenarnya produk kita itu secara tidak langsung personal branding kita juga. Tapi yang personal branding kita yang pure itu sisi itunya saya rasa yang digerus oleh popularitas. Astaga. Kayaknya ya. Popularitas berarti memang popularitas itu ancaman, selalu menuntut sesuatu. Secara tidak langsung. Dari popularitas? Secara tidak harus menyenangkan seluruh telinga itu. Bahayanya itu popularitas. Konsekuensi, tapi kan konsekuensi popularitas adalah itu. Tapi kenapa kita cari? Tapi kalau kita sudah tahu itu bahaya, kenapa kita dekati yang itu? Kita dekati karena followers equal to money equal to kesejahteraan. Entrepreneur lagi tuh. Dan terserah pilihanmu mau jadi orang seperti kita. Tidak dalam rangka menyalahkan pilihan orang, tapi kita hanya mau kasih realita banyak pilihan-pilihan lain. Saya pernah nonton podcast ini, saya lupa di mana, tapi lumayan FYP ini potongan semacam lumayan keras ini argumen, dan saya agak sulit cerna karena belum sampai di situ. Jadi dia bilang begini, banyak orang mengejar popularitas, mengejar untuk sampai ke paling terkenal di atas sana. Ternyata sementara tiba di sana tidak ada apa-apa. Saya pernah dengar itu. Siapa yang bilang? Saya tidak bisa komen itu karena belum sampai di sana. Nah, apa yang kau lihat di sana? Apa yang tidak ada, biasa aja biasa. Hukuman. Jadi yang ada di atas itu apa sebenarnya? Megah memang, tapi tidak semegah itu. Tidak. Hukuman terbesar popularitas itu sebenarnya adalah memudarnya privasi. Keren itu barang. Betul. Iya. Saya kalau setiap bicara ini saya tidak sadar juga. Iya. Hukuman terbesar popularitas itu adalah apa tadi? Memudarnya privasi. Hukuman terbesar popularitas itu adalah memudarnya privasi. Dan sebenarnya privasi adalah mungkin itu kemewaan tertinggi dari manusia. Walaupun saya rasa privasi itu mewah setelah saya tahu balasannya kalau privasi kita itu. Nah, orang-orang yang tidak populer tidak akan sadar bahwa privasi itu sangat penting. Tidak. Itu ininya tuh kita tidak tahu. Itu I don't know. Ternyata saya itu by the way itu kalau saya penyesalanku keluar rumah itu saya tidak pakai masker, itu sangat menyesal karena orang-orang yang belum populer yang mereka lakukan sudah pasti mengeksplor dirinya mereka semakin banyak supaya semakin banyak ditahu. Nah, paradoksnya begitu sudah populer mereka menutup dirinya perlahan demi perlahan. Itu gimana tuh? Di awal kita start dengan dinamis, ini saya suka ini, saya sini, lihat saya. Personal begitu branding, sudah di atas jangan terlalu banyak kamera, jangan ambil angle ini, cut ini. Mungkin ada patokan frekuensinya semana kali ya. Pokoknya kalau seluruh aspek yang dalam hidupmu sudah expose sama pihak lain, kayaknya sudah di situ deh. Bagaimana kalau saya bilang standar populer adalah ketika kita sudah merasa kayaknya saya butuh privasi? Ada juga bisa jadi dia populer atau star syndrome saja, atau bisa jadi terserah. Iyo betul, memang privasi itu anu sekali. Dan yang menjadi masalah adalah penikmat karya itu adalah momen yang sangat megah kalau lihat artisnya begitu. Jadi bertabrakan itu, si artis butuh privasi, si penikmat karya butuh foto dan mengabadikan. Sikap yang tepat menurutmu? Ya pokoknya di jadi situasi itu. Iya, jadi dirimu saja begitu. Saya pun kalau saya lagi malas berfoto juga kadang-kadang saya tolak.
Tapi saya, kulihat lah. Kadang-kadang saya tolak, tapi bagaimana caranya supaya dia tidak tersinggung? Kita pakai elemen lain. Misalkan tadi malam tuh saya naik di atas mau minta foto orang di bawah itu, saya bilang, woi saya buru-buru, kau tinggal di sini kah? Ada maksudnya saya tidak terima fotonya. Tapi saya hargai sapaannya begitu. Maksudnya orang-orang kita cari ininya, kita cari celahnya tuh. Tapi kalau lagi enak mood itu, wah enak sekali juga kita berfoto, dan terlebih pahalanya besar juga itu. Itu yang bikin saya semangat kalau berfoto itu. Pahala. Walaupun pahala yang kita agungkan ini hanya dipamerkan sama dia di Instastory-nya yang 24 jam akan hilang begitu. Maksudnya apa berartinya saya kalau satu hari saja hilang dari anu itu? Jadi poinnya adalah jadi diri sendiri. Saya tuh tadi tertarik dengan masalah kemewahan privasi bagi orang-orang yang populer. Nah, untuk yang di bawah ini adalah jangan cari berarti jangan cari privasi, jangan malu-malu berarti. Betul. Explore segila mungkin. Iya. Kita kembali lagi sebenarnya ke bersyukurlah di apapun posisimu, dan sifat bersyukur itu bukan hanya sekedar menerima keadaan yang terjadi lalu membenarkan malasnya kita. Saya begini misalnya, saya bersyukur misalnya. Tidak juga. Konsep bersyukur itu sebenarnya memanfaatkan potensi yang Tuhan kasih. Sebenarnya itu ternyata definisi bersyukur itu. Kok miskin tapi punya motivasi belajar yang tinggi. Itu manfaatkan itu. Itu bersyukur, bukan saya miskin. Sudah saya cukup hidupku begini. Itu pasrah. Itu berlindung pada malas tuh. Sebenarnya sangat kayaknya agak tipis itu pasrah dan bersyukur. Sangat tipis. Kalau saya lihat kalau dilihat dari definisimu tadi itu, kata kuncinya sebenarnya memaksimalkan potensi yang kita punya. Meskipun belum ada, tapi potensi yang ada. Iya. Sementara pasrah tidak memaksimalkan. Betul. Terima saja. Iya. Itu makanya bersyukurlah kamu kepada maka aku akan tambah nikmatku ke kamu. Bagaimana Tuhan akan tambah nikmatmu? Bagaimana Tuhan akan tambah nikmat ke seseorang? Kalau cara bersyukurnya kita pasrah tadi, secara bodoh-bodoh juga masuk akal, itu kita hanya akan bergelut dalam kemiskinan. Tapi kalau kita bersyukur, saya punya gitar nih yang katakanlah yang mahal. Cara saya bersyukurnya, saya pakai yang mahal ini, memaksimalkan, saya tag untuk lagu selanjutnya. Itu bersyukur. Lalu akan ku tambah nikmatku. Banyak pemasukan datang. Masuk akal secara jadi konten. Misal cara bersyukurnya punya apa, kita jadikan konten supaya share manfaat terus. Lalu ditambah nikmatnya dengan cara ada kerjaan, ada lagu yang lain, baru masuk akal. Tapi kalau cara bersyukurnya lihat-lihat, alhamdulillah banyak ini, tidak akan bertambah nikmatnya. Karena kadang-kadang lingkungan itu lumayan lumayan kurang ajar juga tuh. Kita sedang kita baru mencapai sesuatu. Begitu dicapai, kita mau coba untuk lebih up lagi. Nah, ada lingkungan, dan pasti ada, selalu bilang, kau tidak bersyukur, sudah dikasih ini kau mau lebih. Nah, bagaimana dengan lingkungan yang itu? Betul. Sudah mau itu kalau berkaitan dengan ambil lebihnya atau ambil lebih yang salah tuh. Kita udah dapat nih, anggaplah sudah dapat satu pencapaian. Terus tiba-tiba kita ingin lebih besar lagi. Padahal mimpinya kita memang besar, tapi lingkungan ini dan di masyarakat banyak ini bersyukur. Padahal kita cuma ingin up. Nah, bagaimana tuh menghadapi lingkungan gitu? Pertama kita tidak tahu dulu kasusnya seperti apa, karena kadang-kadang si orangnya juga salah, atau kadang-kadang lingkungannya belum mengerti tuh. Kita tidak tahu apa konteksnya ini. Tapi rajin itu dalam kita proses belajar itu, orang akan menuduh kita tuh. Kalau si Pak Wahidin itu bilang itu, orang bilang kita sombong sementara kita hanya belajar tuh. Dan belajar itu mengharuskan kita untuk berjumpa dengan orang-orang yang lain selain dari lingkungannya kita. Nah, orang yang di lingkungannya kita rajin bersilaturahmi dengan kita, itu setiap saat itu akan merasa sombong, Mila ini tidak pernah datang di lingkungan. Padahal kita cuma hanya sekedar belajar. Itu juga yang saya ambil awal-awal kalau dari kompetisi itu lumayan nongkrong dengan
orang-orang di luar dari komika. Anak-anak bilang saya sombong, padahal saya cuma belajar. Lalu nanti di pertemuan waktu di masa depan, tiba-tiba kita akan berjumpa dalam proyek apapun, ya kita jadi diri sendiri dan orang juga akan bilang, oh tidak tahu, memang begini tahu orangnya tuh. Ada mungkin tuh. Kayaknya itu dipengaruhi dengan standar bersyukur masing-masing orang. Iya. Mungkin cara bersyukur dan cara bersyukur mungkin definisinya sama, harusnya, tapi standarnya kayaknya beda. Standarnya tuh. Apakah bersyukur memang setiap orang punya standar bersyukur masing-masing? Mungkin harusnya berhenti di situ tuh. Karena sering kita bilang dia tidak bersyukur. Sebenarnya bukan dia tidak bersyukur, hanya karena standar bersyukurnya lebih tinggi daripada saya bilang dia tidak bersyukur. Masuk tidak atau kurang? Mungkin saya tidak tahu itu. Jangan sampai kita menurut keyakinan saya itu. Karena ada lanjutannya itu. Itu ayat apakah hadis gitu? Ada lanjutkan. Sebenarnya ayat itu. Karena melibatkan pihak akan kutambah nikmatku. Akan kutambah nikmatku. Kalau kau ingkar sungguh siksaku sangat keji. Kalau tidak salah itu. Ada lanjutannya itu. Kalau kau kufur, sungguh siksaku sangat keji itu. Ada lanjutannya kalau tidak salah. Kufur nikmat. Mungkin itu tadi. Itu tadi. Bagaimana kita kalau pasrah dan bersyukur tipis? Jangan sampai itu. Sungguh. Karena kalau kita memaksimalkan potensi, apakah kita sedang kufur nikmat? Tidaklah itu bersyukur itu. Selama dalam rangka tidak melanggar norma agama tuh. Itu bersyukur itu. Bersyukur itu apa yang kau punya ini. Maksimalkan itu. Kayak saya punya gitar pertama, saya kasih hatam dulu gitar, lalu upgrade ke piano, lalu upgrade ke ini, belum kita selesai satu. Ini itu kayaknya kufur. Itu I don't know. Jangan kita cerita agama aja sampai kita. Karena harus kita akui dalam pola hidup masyarakat modern, kadang-kadang itu tidak tahu ya, saya sebutnya mungkin di berlebihan. Bisa punya rezeki lebih, beli sebarang. Memang dia punya ini potensi uangnya, akhirnya dia beli kadang-kadang bukan pada fungsinya. Akhirnya dia beli kadang-kadang cuman untuk kepuasan sesaat ya. Nah, sikap berlebihan itu yang kadang-kadang jangan sampai kita pikir ini bersyukur, ternyata kita lagi berlebihan. Kita pikir memaksimalkan potensi. Pokoknya patokannya itu kalau kita explore, kalau kaitannya uang itu dalam rangka kesejahteraan dan beri manfaat ke orang, ke orang lain. Saya tahu itu maksudnya itu, dan itu biasa ada di Psychology of Money itu yang money syndrome, begitu orang yang baru kaget dapat tumpukan uang sperma syndrome. Apalagi orang yang kaget dapat tumpukan uang tertentu yang sepanjang hidupnya dia berdamai dengan kesengsaraan, lalu akan begitu. Itu harus tinggi dulu, nanti akan stabil lagi setelah dia baru rasa ternyata banyak barang yang tidak perlu. Lalu akan bye-bye itu, lalu akan normal gitu, normal. Karena punya uang dan mengelola keuangan kan dua hal yang berbeda tuh. Itu dulu dah. Jangan juga terlalu ini mau cecer 30 menit mau 1 jam ya. Intinya langsung bikin intinya supaya dipotong. Closingnya atau intinya? Inti tidak tahu. Intinya kita akan rajin berjumpa dimanapun kita ada, di Kendari kah, ada di mana pun kita akan rajin bikin yang begini terus. Kalau kau ada pertanyaan atau kita mau bahas apapun, ya tulislah di kolom komentar lah.